على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على menginjak ke acara anu katilu nyatana kajian Islamiyah anu yang insyaallah bade disampaikan ku urang sadayana Al Ustaz Syarif Hidayatullah Aib waktos sinareng tempat sim pribados nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, zat yang hanya satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini. Bukan hanya menciptakan, tapi juga memilikinya dan sekaligus mengurusnya, sehingga roda kehidupan berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam kesempatan ini saya hanya akan membacakan beberapa penjelasan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, terjemah Sahih Bukhari. Mohon kepada semuanya hanya mendengarkan dengan seksama, karena ini hanya membacakan. Jadi mau dijelaskan, nanti saja di ujung dijelaskan sedikit. Hanya dibacakan saja, mudah-mudahan dengan hanya mendengar, karena yang dibacakan adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, dan juga perkataan para sahabat serta para ulama. Dan yakinlah tiada yang jauh lebih bernilai yang kita dengar kecuali mendengarkan kalamullah. Jadi henteu aya anu paling bernilai ketika mendengar kecuali mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, karena yang berbicara bukan siapa-siapa tapi Allah. Kemudian di bawahnya tentu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling utama. Mendengar perkataan Nabi juga menjadi ibadah dan bernilai pahala luar biasa. Jadi sekali lagi mohon didengarkan dengan seksama, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan pemahaman buat kita semua, dan bisa menjadi tambah ilmu, tambah iman, dan tambah beramal soleh. Di dalam kitab terjemah Sahih Bukhari, bab pertama di sini disebutkan kitab iman. Kitab iman bab ke-1. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ia dapat bertambah
dan dapat pula berkurang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Surat Al-Fat ayat keempat. Liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang artinya kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dalam surat Maryam ayat 76 Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Kemudian dalam surat Muhammad ayat ke-17 orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Dan tentu yang terakhir adalah, dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan bahwa iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh saudara Al-Ustadz Arfan ya. Surat Al-Baqarah ayat Barahat tadi terapal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa ala rabbihim faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada orang-orang yang berkata, ayat itu menjelaskan tentang peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab sebagaimana yang kita ketahui, perang di mana Rasulullah SAW berada di Madinah menghadapi kaum kafir Quraisy beserta sekutu. Semua orang Arab berkoalisi, semua suku kabilah berkoalisi dengan suku Quraisy yang ada di Mekah yang kafir semua, sehingga terkumpullah kurang lebih 10.000 bala tentara mengepung kota Madinah. Maka dikenallah Al-Ahzab. Ahzab itu artinya persekutuan. Kemudian orang-orang munafik, musuh Islam yang ada dari dalam, yang ada dalam tubuh kaum muslimin berkata, alladzina qalu, mereka berkata, innan nasa lihatuh, manusia sudah berkumpul, qad jama'u lakum, untuk menyerang kamu. Maka bagaimana reaksi para sahabat Rasulullah SAW yang memiliki iman yang benar? Maka bertambahlah keimanannya dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu keluar ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apakah disuruh oleh Rasulullah? Tidak. Ketika ada orang munafik yang lagi ngobrol dengan para sahabat, lihat tuh, orang-orang 10.000 bala tentara sudah mengepung Madinah. Arek naonta mau menyerang kamu. Maka bukannya ciut, tapi justru bertambah keimanannya, justru menyongsong. Maka tiba-tiba keluarlah dari lisannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Puncak ketergantungan kepada Allah. Jadi keluar bahasa itu ketika betul-betul iman itu naik gitu. Dan betul-betul hanya Allah tempat bersandar, hanya Allah yang bisa menolong dan menafikan makhluk. Nah, itulah iman. Nah, dalam kesempatan ini juga saya akan mengulas kembali pengetahuan tentang hal dasar agama kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada istilah rukun agama. Ada berapa rukun agama? Ayo bara di rukun agama ada 3. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan.
Iman kaitannya hati, akidah. Urusannya akidah itu iman. Kalau Islam kaitannya syariat. Syariat. Kemudian ihsan, tarikat, torikoh. Jadi iman itu akidah. Jadi pembahasannya iman itu yang dibahas akidah. Keyakinan, keimanan, dan yang paling utama adalah akidah tentang Allah itu siapa, Allah itu bagaimana. Tentu yang dibahas di situ bukan zatnya, tapi sifatnya. Kemudian apa yang Allah lakukan dan lain sebagainya. Itu iman. Iman berarti akidah. Makanya disebutkan yang pertama. Nah, ketika iman seseorang, akidah seseorang lurus, dan tentu akidah seseorang itu harus lurus, ditopang dengan ilmu yang sumbernya juga jelas. Sebagaimana yang dikasih tahu atau diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW. Karena satu waktu Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, kata Rasul, tidak ada manusia yang lebih tahu tentang Allah kecuali aku. Jadi jalma anu pang ma'ripat naka Allah teu aya dinyalehkeun ma'rifatna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah akidah, sebuah keyakinan kaum muslimin. Yakini bahwa tidak ada satupun manusia yang paling tahu tentang Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengalahkan semua para utusan Allah yang lain. Jadi ini harus jadi keyakinan orang, sekaligus jadi sebuah kebanggaan. Nabi urang mah nabi anu paling utama, sekaligus penutup para nabi. Karena kalau keyakinan ini tidak diyakini dengan benar, maka ada orang-orang yang ngaco, ngaku sudah makrifat tingkat tinggi, teu kudu salat deui, teu kudu puasa, rek haji tinggal tring nepi ka Mekah. Ada orang yang seperti itu ngaku-ngaku. Mesti terbuka mukasyafah. Sudah tidak ada penghalang antara aku dengan Allah. Allah sudah tidak membebaniku untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji. Nah, pada akhirnya seperti itu. Nabi yang paling tahu tentang Allah, yang paling kenal dengan Allah, apakah meninggalkan sholat? Tentu tidak, kan? Justru semakin luar biasa sholatnya. Nah, maka ketika iman seseorang, rukun agama yang pertama itu sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah, tapi paling tidak kita berikhtiar untuk menyempurnakan rukun iman orang. Sebagaimana ketika Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersama para sahabat dalam wujud sesosok laki-laki yang bersih. Kemudian bertanya tentang mal iman. Apa itu iman? Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari syarrihi wa khairi wa syarrihi. Eta iman. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah. Bukan hanya sekedar percaya tuh Allah nu ngadam langit jeung bumi, percaya. Saha pangeran maneh? Allah. Jadi lain hanya sebatas itu. Tapi harus betul-betul mengenal Allah itu bagaimana dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya bertafakur atas segala penciptaan Allah. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya.
Allah lah yang mengganti, menggilir gantikan antara siang dan malam, matahari, bulan, bintang, ada gunung, ada pepohonan dan lain sebagainya. Jadi di antara cara mengenal Allah seperti itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, tafakuran ya alam semesta. Dan berfikir tentang penciptaan Allah itu adalah ibadah. Jadi orang umpamana ya, ngahulang tiba-tiba ya sireum ngalewat hiji. Masya Allah. Sireum hirup empesan bro. Di pikiran orang, jantungna segede kumaha. Uratna kumaha, barang daangna kumaha, mulutna segede kumaha, di pikiran orang. Tapi hariru menang rezeki. Maka pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan, ieu teh Allah nu ngadamelna diurus ku Allah. Diberi nyawa ku Allah. Sarua boga batas aya ajalna. Dan berpikir seperti itu ibadah. Ketika lempang di motor umpamana, pan macam-macam anu ku urang ditempuh. Aya awewe nu lewat teu make kerudung, aya lalaki anu keur nanggung daganganana, macam-macam. Nah, ketika apa saja yang kita lihat kemudian jadi bahan tapakuran orang, maka itu ibadah. Ketika ningali awewe umpamana gak pakai kerudung, bahkan pakai kerudung tapi tonjolan anak kelihatan, kemudian orang tetap berhusnuzon dengan mendoakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu'an. Ibadah. Ningali nu dagang aki-aki bari mikul daganganana berat, Gusti sing dilakukan daganganana ibadah. Jadi Allah membuka peluang selebar-lebarnya supaya orang panen pahala. Eta rukun iman, mengenal Allah. Maka lamun iman orang kuat, semakin orang mengenal ke Allah, maka semakin tenang orang hidup di alam dunia. Wujudna adalah syariat. Rukun Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ataz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata ilaihi sabila. Eta Islam secara umumna. Pertama syahadat, betul-betul meyakini bersaksi bahwa teu aya pangeran anu wajib berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dalam kesehariannya iqamus shalah, mendirikan sholat. Maka di luar ti eta hatena tenang. Karena wajeng Allah ya hirupna fokus nurut ke Allah. Hirupna fokus ya nurut ke Allah ya pokoknya. Nah supaya menjaga eta ya, karena orang diuji ku Allah. Allah ya setan diabur ku Allah, silakan baik. Ngaganggu keturunan Adam, cucu Adam, silakan, sok, heug. Jadi ujian. Ditambah orang diberi hawa nafsu. Takuma supaya stabil ketika orang down naik deui. Tak ieu carana kieu. Ngariung jeung jelema-jelema saleh, ngariung jeung jelema-jelema nu rajin, hadir di majelis ilmu. Henteu aya dicari anu lain. Lain kawarung ngadon ngopi tiba-tiba jadi getol ibadah. Teu. Tapi anu bisa ngabangkitkeun ibadah orang, ngabangkitkeun iman orang adalah ngariung jeung jelema-jelema saleh. Berarti semakin sering ya semakin terjaga. Karena ia adalah benteng orang. Ketika orang down karena pasti ngalaman hal eta. Kemudian zaman ayeuna mah urang mah iman anu cara retek. Moal bisa orang bersaing jeung jelema-jelema baheula moal. Jeung jelema-jelema baheula moal. Hese.
Urang mah iman leutik cara retek. Atuh karena urang mah lemah, iman lemah. Ngajalankeun syariat agama Allah jauh tina sampurna. Buktina salat 5 menit, malaweungna 4 menit. Husukna 1 menit. Jadi kitu we ukuranana, ulah macam-macam. Mun urang ngukur keislaman urang ngajalankeun syariat agama Allah sekaligus ukuran iman urang ka Allah, salat 5 menit. Di antara eta 5 menit sok tapakuran loba keneh malaweungna atau husukna. Kadang-kadang orang teu ngarti husuk teh naon sih? Husuk teh naon sih? Kadang-kadang teu ngarti. Tah maka dina praktekna rukun Islam nu katilu nyaeta ihsan. Sebagai pelengkap tah nu tilu ieu teu bisa dipisahkeun. Iman, Islam, ihsan, akidah, syariat, thariqah. Tapi thariqah urang kudu sarua jeung thariqahna Nabi. Ulah bermodifikasi. Mun ditanya maneh boga thariqah? Boga. Thariqah maneh naon? Nabi Muhammad tuh. Thariqah urang mah. Salatna 5 waktu di awal waktu berjamaah tah thariqah. Tahajudna 11 rakaat atau 13 rakaat tah thariqah Nabi Muhammad. Duhana 8 rakaat atau 12 rakaat. Karesepna naon? Ngaji, tolab ilmu, sedekah, murah senyum, henteu mumusuhan, tidak menyimpan dengki, dendam. Ta eta thariqah Nabi Muhammad. Jadi ihsan teh thariqah. Ihsan. Naon makna ihsan? Anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Jadi mengalamatkan semua amal eta hasil tina iman adalah hasil tina tolab ilmu, maka disampurnakeun ku ihsan. Amalna dialamatkeun karena Allah. Jadi nu tilu ieu bisa dipisahkeun. Orang kafir kenapa jadi mualaf? Karena ilmu. Karena dia punya ilmu. Dia menggali agama Islam. Kadang-kadang hal sepele, ilmu sepele, dia masuk Islam. Ilmu itu apa yang kita lihat itu ilmu, apa yang kita dengar itu ilmu. Ada orang kafir hanya mendengar azan mendengar itu ilmu. Dengan ilmu itu hanya mendengar azan itu ilmu, dia masuk Islam. Karena ilmu dia iman. Karena iman dia sholat, dia beramal soleh, dan pelengkapna supaya amal soleh orang berbuah pahala di dunia dan di akhirat, maka ihsan alamatkeun kabeh karena Allah. Kemudian singkirkeun karena makhluk. Maka tilu eta berkesinambungan supaya terjaga kembali ke awal. Jadi muter gitu tah. Titik awalna di mana? Ilmu. Buahna naon? Iman. Tina iman buahna naon? Amal. Amal teh kudu kumaha? Kudu ihsan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Tah supaya terjaga kembali ke titik awal ilmu deui. Maka semakin orang menjemput ilmu, Allah suka, Allah kasih itu ilmunya. Terus. Maka di antara tujuan diadakannya kumpulan ini, majelis ilmu ini adalah ya supaya terjaga itu. Supaya orang bertambah ilmu tambah iman tambah amal baik kuantitas maupun kualitas, maka lengkapi dengan ihsan. Jadi dialamatkan karena Allah oge ihsan, thariqah teh ihsan oge adalah ketika beribadah harus sesuai
panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi mun urang anu nanya thariqah maneh naon? Panteu lengkap ya agama teh lain hukum Islam naon iman Islam hukum kudu make thariqah. Heueuh urang ge make thariqah. Thariqah urang mah insyaallah langsung dipandu, dibimbing sarua jeung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Kadang-kadang anu ngajadikeun perpecahan kaum muslimin teh macam-macam. Islamna macam-macam, imanna macam-macam, thariqahna oge macam-macam. Kemudian ini sudah dikasih tahu sama Rasulullah, hati-hati perbedaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kuduna mah ngahiji mus kabeh ka Rasulullah SAW. Maka pentingna talab ilmu seperti itu tah. Mun sakitu anu tiasa disampaikan ya mudah-mudahan sekali deui tambah ilmu, tambah iman, tambah amal soleh. Ari nambahan amal soleh mah hese ya. Da tetep subuh 2 rakaat mau tambah 3. Lohor tetep 4 rakaat. Tapi minimal amal soleh orang tambah berkualitas. Artinya tambah ihsana bertambah ya. Ihsana makin hade eta. Kemudian orang mudah-mudahan diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Arek saeutikan, arek lobaan. Ulah jadi pengaruh. Yang penting mah insyaallah urang doakeun ku sadayana ieu riungan malam Senin mudah-mudahan dilanggengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urang ya anu ngamimitian aya kabehan. Mudah-mudahan kapan urang bakal kolot mun panjang umur meureun. Aya nu nuluykeun kena. Aya nu nuluykeun. Tah nu nuluykeun eta urang kabagian pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.